Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Fungsi dan Bidang Garapan Manajemen Sekolah. PPT kali ini akan dipresentasikan dan dibuat oleh Vanadia, Siano, Angel, Tisa, Rani, Beda, Daniel, dan saya sendiri, Lolita Anamel. Adalah sebuah lembaga pendidikan yang ditemui dalam peradaban manusia modern. Clippert tahun 2006 mencatat bahwa mekanisme pendidikan dilembagakan secara formal dalam bentuk sekolah dilaksanakan pada pertengahan tahun 1850-an. Sistem persekolahan ditandai dengan adanya pengelompokan usia atau age grouping dalam kelas-kelas yang berbeda. Fungsi dasar manajemen sekolah. Kata kunci manajemen adalah mengelola suatu kegiatan. Dalam prakteknya di sekolah, ada berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Komponen akuntabilitas meliputi yang pertama, transparansi dalam bentuk kesediaan untuk membuka diri atas A. Yang direncanakan. Perencanaan adalah sasaran yang bergerak dari keadaan masa kini ke suatu keadaan pada masa yang akan datang, sebagai waktu proses yang menggambarkan kerjasama untuk mengembangkan upaya peningkatan organisasi secara menyeluruh. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapainya, berapa banyak biaya yang dibutuhkan, serta berapa personil yang diperlukan. Dalam kaitannya dengan yang direncanakan, sekolah harus membuat rencana pengembangan sekolah yang menjadi program tahunan dan program semester, di mana di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang sifatnya dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. B. Yang dijalankan. Yang dijalankan yang efektif adalah membagi habis dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub atau komponen-komponen organisasi secara profesional. Hal yang dijalankan dalam sekolah adalah tingkat kemampuan kepala sekolah bersama guru, tenaga kependidikan, dan personal lainnya di sekolah melakukan semua kegiatan manajerial untuk mewujudkan hasil yang direncanakan dengan menentukan sasaran, menentukan struktur tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta menentukan fungsi-fungsi setiap personil secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terlaksananya tugas dan berbagai unsur organisasi. Yang dijalankan juga harus menentukan alat-alat yang diperlukan, pengalokasian waktu, dana, sumber daya sekolah yang lebih profesional. C. Yang dihasilkan. Yang dihasilkan merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, dijalankan, dan dihasilkan dapat berjalan sesuai dengan target pendidikan yang dihadapi, seperti dapat didefinisikan sebagai proses pemberian balikan dan tindak lanjut perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan. Yang kedua, kesiapan untuk menerima kritik, masukan, dan rekomendasi demi perbaikan ke depannya. Pasti dalam prakteknya di sekolah, sangat wajar adanya kritikan, saran, masukan untuk kedepannya bisa menunjukkan kegiatan atau praktek yang lebih baik lagi. Lalu yang selanjutnya ada siklus dasar di dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan. Di dalam tahap ini, kepala sekolah dan jajarannya akan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau yang disebut RKAS. Dasar penyusunan dari RKAS tidaknya berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama, evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya, yang kedua, kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi, dan yang terakhir, rencana strategis yang dimiliki sekolah. Lalu yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan untuk menjalankan berbagai rencana kegiatan yang telah disusun. Di banyak sekolah, para guru dilibatkan sebagai tim pelaksana untuk berbagai kegiatan di sekolah. Kepanitiaan disusun berdasarkan atas konsensus atau kesepakatan bersama. Panitia bertanggung jawab untuk menyusun detail perencanaan, termasuk di dalamnya adalah jadwal pelaksanaan,
anggaran biaya yang dibutuhkan, pelibatan pihak-pihak yang terkait, dan distribusi kerja di antara anggota panitia. Yang ketiga ada evaluasi. Tahap evaluasi merupakan suatu tahapan yang bersifat wajib untuk menjamin mutu proses dan hasil dari suatu kegiatan. Kegiatan evaluasi sendiri bisa bersifat formatif atau dilaksanakan ketika kegiatan berlangsung. Evaluasi atas suatu kegiatan biasanya dilakukan dalam rapat formal yang dihadiri oleh seluruh panitia dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala sekolah. Lalu yang tahap terakhir adalah tindak lanjut. Tahap terakhir merupakan hal yang sangat krusial untuk dijalankan. Tahap ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses evaluasi kegiatan. Ada berbagai strategi yang bisa digunakan untuk mengambil pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan. Cara yang paling sederhana dalam proses evaluasi kegiatan adalah dengan mengajukan 3 pertanyaan evaluasi reflektif, yaitu yang pertama, hal-hal baik apa saja yang dinilai kurang optimal di dalam pelaksanaan kegiatan ini? Yang kedua, hal-hal baik apa saja yang dinilai kurang optimal di dalam pelaksanaan kegiatan ini? Lalu yang terakhir, hal-hal apa saja yang diprioritaskan untuk ditindaklanjuti berdasarkan pengalaman pembelajaran dan kegiatan ini? Pada bagian D, kita akan membahas bidang garapan manajemen pendidikan menurut BNSP. Standar yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. 3 komponen kompetensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi pembelajaran, mengacu cakupan atau keluasan bidang pembelajaran dan tingkat kompleksitas atau kedalaman. Yang ketiga, standar proses pembelajaran, mengacu pada pendekatan yang disesuaikan dengan tugas perkembangan siswa dan mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, standar penilaian pembelajaran, mengacu pada pengukuran isi, proses berpikir, dan mendorong pertumbuhan karakter. Yang kelima, standar guru dan tendik, kualifikasi minimal guru dan tendik untuk mendukung mutu pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran. Yang keenam, standar sarana dan prasarana, persyaratan minimal sarana dan prasarana macam apa yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran secara optimal. Yang ketujuh, standar pembiayaan, biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 tahun. Biaya di sini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang ke-8, standar pengelolaan, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Poin selanjutnya yaitu poin yang E merupakan manajemen pendidikan bagi sekolah-sekolah di daerah 3T. Selain 8 standar yang dipakai sebagai rujukan untuk akreditasi sekolah, dikenal juga dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan atau SPMP yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini diambil sebagai respon terhadap kompleksitas pengelolaan pendidikan di Indonesia. Ada 8 standar yang diberlakukan oleh BNSP yang menjadi tidak relevan bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terdepan, terpencil, tertinggal, atau yang kita sebut dengan 3T. Berisi persyaratan minimal yang harus dipenuhi, khususnya untuk menjamin kesetaraan dan akses bagi para siswa di daerah terpencil. Awalnya hal ini muncul pada tahun 2012 dan diperbaharui pada tahun 2018. Yang selanjutnya ialah Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Ada 6 prinsip dasar dari SPMP. Yang pertama yaitu kesesuaian kewenangan. Hal ini diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota menurut pembagian urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang kedua yaitu ketersediaan.
ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin ketersediaan barang ataupun jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Yang ketiga, ada keterjangkauan. Hal ini ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan jasa untuk kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara. Yang keempat, ada kesinambungan, yaitu ditetapkan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang ataupun jasa kebutuhan dasar pasar negara secara terus-menerus. Yang kelima, ada keterukuran. Hal ini ditetapkan dan diterapkan untuk barang dan jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan warga di suatu negara. Yang keenam, yaitu ketepatan sasaran, di mana hal ini ditetapkan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan barang ataupun jasa, kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dan pemenuhan oleh pemerintah daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin ataupun tidak mampu. Yang selanjutnya yaitu ada cangkupan SPMP. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten atau kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan dasar terdiri atas pendidikan sekolah dasar dan pendidikan menengah pertama. Lalu yang selanjutnya ada jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pendidikan menengah terdiri atas sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah kejuruan. Lalu yang selanjutnya ada mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencangkup standar jumlah dan kualitas barang ataupun jasa, standar jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan, dan juga tata cara pemenuhan standar. Oke, selanjutnya cara pandang dalam memaknai pengelolaan pendidikan. Cara pandang dalam memaknai pengelolaan pendidikan, sekolah sebagai lembaga sesungguhnya tidak mudah untuk dipahami, dikelola, dan dipimpin. Karena dalam sekolah terdapat banyak pihak yang ikut berperan. Kompleksitas sekolah terjadi karena adanya berbagai macam cara pandang dan seringkali relasi yang tidak terbereskan di dalamnya. Dengan adanya berbagai pandangan membawa kita pada konsep kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini juga dapat disebut mental model. Untuk memaknainya dengan menggunakan metafora, seperti jendela, peta, alat, lensa, prisma, dan perspektif. Dalam kerangka berpikir yang sudah matang, seseorang dapat mengenali lingkungan sekitarnya dengan cepat. Hal ini berlaku untuk seseorang yang terlibat dalam sekolah atau lembaga. Dia wajib memiliki kerangka berpikir tertentu yang dapat menjadi dasar baginya untuk menjadikan sebuah sekolah suatu lembaga yang baik. Hal ini ditentukan dari 3, yaitu pertama, penguasaan informasi, kedua, peta jalan atau kerangka berpikir, dan ketiga, terampil dalam menggunakan keduanya. Selanjutnya, dari yang sudah teman saya jelaskan bahwa hal itu dapat menemukan tantangan sesungguhnya, tapi harus diingat, kondisi selalu berubah terus-menerus. Akibatnya tidak ada satu kerangka berpikir yang bisa dipakai untuk menangani beberapa hal. Jika cara berpikir terlalu kaku akan membawa seseorang ke dalam bounded rationality. Terdapat 3 dimensi yang terlibat dalam bounded rationality. Yang pertama, kapasitas memproses informasi. Fakta sesungguhnya adalah di satu sisi tidak tersedia banyak waktu karena informasi yang datang banyak dan juga ingatan manusia yang sangat terbatas. Kecepatan memproses informasi dalam otak tidak sebanding dengan derasnya arus informasi yang datang. Nah, akibatnya hanya mampu memproses sebagian kecil informasi yang relevan. Dan yang kedua, menghemat kerja otak. Keterbatasan otak manusia ini memaksa kita untuk memanfaatkan jalan pintas yang berupa aturan kerangka berpikir agar kompleksitas dan ketidakjelasan sedikit berkurang. Kemudian mengkelompokkan informasi ke dalam potong-potongan kecil
Dan yang ketiga adalah bias-bias kognitif. Ini merupakan dampak dari kedua tahap itu. Seringkali menafsirkan informasi untuk mengkonfirmasi atau memperkuat keyakinan dasar berpikir. Di satu sisi, sering sekali menelan mentah-mentah informasi yang ada. Tapi di lain pihak cenderung menolak dan tidak memperdulikan informasi lain yang tidak sesuai dengan harapan. Cara untuk menghindari dari jebakan bias kognitif yaitu kesediaan untuk belajar terus-menerus, kualitas merupakan kunci, dan sikap ngotot atau pantang menyerah merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan. Kesediaan untuk belajar ini merupakan reframing dengan melihat ulang kerangka berpikir yang kita yakini dan menilai seberapa tepat untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.